A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur sobat winnerku, dalam kondisi apapun panjenengan saat ini, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sobat winnerku, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyapa panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Dan kita hari ini masuk di sesi Q&A. Udah lama sekali saya nggak buat video Q&A ya. Hari ini kita akan bahas mengenai sedekah subuh. Tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan semuanya. Ada yang disampaikan di kolom komentar, ada juga yang disampaikan di DM Instagram, di kolom komentar Instagram. Ada juga yang mungkin kebetulan memiliki kontak saya juga, bertanya ke kontak saya. Saya rangkum dalam satu buah video yang mana ini semuanya khusus tentang sedekah subuh. Barangkali saja pertanyaan yang akan saya bacakan adalah pertanyaan panjenengan. Ataukah mungkin di dalam video ini tidak ada jawabannya dan panjenengan masih memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar ya, insya Allah nanti kita akan buat video part 2-nya ya. Oke, yang pertama ya, kita akan baca, kenapa harus sedekah subuh? Kenapa bukan waktu yang lainnya? Apakah tidak boleh sedekah di waktu yang lainnya? Apakah harus di waktu sedekah subuh? Nah, tentunya ada perbedaannya, ada keutamaannya kenapa kita sedekah subuh. Sedekah subuh ini salah satu amal soleh yang selalu digaung-gaungkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi kalau kita mengaku sayang kepada ulama, kepada beliau ya, yang sudah wafat, Syekh Ali Jaber, kita ikuti apa yang selalu beliau anjurkan, yaitu sedekah subuh. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi ada 2 malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu mendoa, wahai Allah, berikanlah ganti rugi bagi yang dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan malaikat yang satu lagi berdoa, wahai Allah, musnahkanlah harta si bakhil
Jadi jawabannya kenapa harus sedekah subuh adalah karena di waktu subuh tadi itu, di waktu pagi hari ada dua malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang berkali lipat untuk orang yang sedang bersedekah, menyedekahkan hartanya di jalanmu. Sementara malaikat yang satu berdoa, wahai Allah, musnahkanlah harta orang-orang bakhil yang tidak mau menyedekahkan hartanya di jalanmu. Itulah kenapa kita memilih waktu subuh untuk sedekah, supaya ketika kita sedang menyedekahkan harta kita di jalan Allah, mendapatkan doa dari malaikat subuh tadi itu. Bayangkan, kita didoakan manusia saja, malaikat mengaminkan, ijabah, apalagi malaikat langsung yang mendoakan, tentunya akan ijabah. Kita mendapatkan keberkahan dari doa malaikat tadi. Allah lipat gandakan harta kita yang kita sedekahkan tadi. Itu harapannya kenapa sedekah subuh. Lalu bagaimana dengan sedekah di waktu lain? Boleh saja gitu. Tapi keutamaan waktu subuh adalah itu tadi, mendapatkan langsung doa dari malaikat subuh tadi itu ya. Pertanyaan kedua, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada kedua orang tua atau kerabat ya? Dari Imam An-Nawawi, ulama sepakat bahwa sedekah kepada sanak kerabat lebih utama daripada sedekah kepada orang lain. Hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut sangat banyak dan terkenal. Jadi ulama-ulama kita juga sepakat, boleh kita mensedekahkan kepada sanak keluarga dulu. Justru kita utamakan itu, kita lihat dulu di sekitar kita ini ada nggak keluarga kita, orang tua kita masih kesusahan nggak. Kalau orang tua kita masih kesusahan, kasih ke orang tua. Nenek kita masih kesusahan, kasih ke nenek. Ternyata ada setelah nenek, orang tua ternyata hidupnya udah enak. Oh, sepupu saya ada yang susah hidupnya, ada yang menjadi gorimin, masih memiliki utang. Sedekahkan kepada beliau semuanya, baru nanti keluar gitu, keluar ke siapa yang terdekat dalam hidup panjenengan itu. Jadi boleh. Kepada kedua orang tua boleh? Boleh. Bolehkah bersedekah subuh untuk pembangunan masjid atau diberikan kepada yatim piatu? Boleh. Boleh. Insya Allah nanti kalau panjenengan salurkan kepada masjid, dibuat pembangunan masjid, dibuat beli keramik misalnya, nanti keramik itu dipakai sujud ya kan, sepanjang uang sedekah panjenengan dipergunakan terus untuk beribadah oleh orang-orang selanjutnya, walaupun kita nanti setelah meninggal sekalipun, pahalanya insya Allah akan mengalir terus untuk kita. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama sebaiknya sedekah subuh dikumpulkan lalu disalurkan? Jawabannya saya sampaikan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian melakukan amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan satu kesenangan dunia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Hadis riwayat Hakim. Dari kedua hadis ini, maknanya adalah kalau kita punya niatan baik apapun itu, kita punya niatan baik nih, kita pengen datang ke rumah saudara, kita pengen bersedekah, kita pengen berbagi rezeki kepada tetangga, segerakan. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu ajal kita datangnya kapan. Kita mungkin sekarang kita niatkan, kita kumpulkan sedekah kita 1 bulan, tapi ternyata 2 hari ke depan ajal menjemput kita. Artinya apa? Tidak sampai. Jadi kalau punya niatan baik, langsung salurkan, langsung lakukan. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu ajal kita sampai kapan ya. Jadi punya sedekah subuh, paling bagus sebetulnya sedekah subuh itu pelaksanaannya adalah subuh itu juga kita salurkan, paling bagus. Tetapi kadang kita punya kendala, kita nggak bisa keluar rumah, jadi kita mau menyalurkannya bingung. Makanya kita buatlah sebuah kotak sedekah subuh. Nah kalau misalnya sedekah subuh panjenengan pengen langsung disalurkan,
Oh, saya keluarkan di kotak sedekah subuh. Tapi karena saya nggak keluar rumah, nanti pada saat pagi saya mau kasih, depan rumah saya kebetulan ada anak yatim piatu gitu kan, buat jajan dia sekolah. Boleh, boleh, jauh lebih bagus. Oh tidak, sedekah subuh saya sedikit sekali Umi, saya cuma 2.000 sehari misalnya. Saya kalau kasih 2.000 sehari agak malu. Saya pengennya terkumpul dulu seminggu. Ya udah, seminggu itu langsung salurkan. Sebulan salurkan boleh gitu, boleh. Tapi memang paling bagus adalah langsung disalurkan, tidak ditunda-tunda. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah sedekah makanan atau minuman? Saya jawab lagi dengan sabdanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah. Jadi boleh sedekah makanan, sedekah minuman, boleh. Subuh itu mau kasih makan untuk jamaah yang sholat subuh di masjid, boleh, bagus. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah sedekah subuh untuk bayar hutang? Saya jawab lagi dengan hadis ya. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Artinya apa? Justru kalau panjenengan masih punya utang, banyak-banyakin sedekah gitu. Jenengan punya hutang itu kan, terlilit utang itu kan sedang dalam kesulitan. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Itu sabdanya Rasulullah. Jadi semakin kita sulit, semakin kita sedekah. Supaya apa? Supaya Allah bukakan kelapangan dari sedekah itu tadi. Jadi kalau bisa, uang yang sudah diniatkan untuk sedekah jangan dipakai lagi untuk kehidupan pribadi. Karena kalau panjenengan biasakan seperti itu, nanti akan timbul penyakit yang namanya bakhil, pelit, medit, kedengkut, sekek, kikir, ya kan? Nanti akan muncul penyakit itu semuanya. Jadi supaya penyakit itu nggak muncul, disegerakan. Begitu sedekah subuh, salurkan. Sedekah subuh, salurkan. Karena kalau panjenengan tunda-tunda, nanti ngumpul banyak, tiba-tiba ada keperluan hidup, nanti setan akan masuk di situ, akan menggoda panjenengan. Pakai aja dulu, nggak apa-apa, pakai aja dulu. Terus lama-lama kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit. Gitu. Kadang itu dikumpulin sebulan, tahu-tahu udah 1 juta aja. Ada promo handphone Samsung misalnya. Kepincut dah tuh. Pakai aja dulu nggak apa-apa, itu uang kan uangmu sendiri. Setannya bisikin seperti itu. Iya juga ya, kitanya begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadinya kita bakhil. Kalau kita bakhil, mendapat doa malaikat yang satu tadi. Wahai Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil, yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalanmu. Naudzubillah min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat sedekah subuh? Maksudnya suka bertanya, setelah azan subuh kah sebelum azan subuh Umi? Gitu kan? Kalau berdasarkan dari sabdanya Rasulullah tadi, bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa mendampingi seorang hamba itu, di situ tidak disebutkan waktunya tepatnya kapan. Rasulullah hanya menyebutkan di pagi hari. Yang mana disebut waktu pagi atau waktu subuh itu adalah sebelum terbit matahari. Jadi panjenengan boleh memberikan sedekah subuh ketika terdengar azan subuh, boleh, setelah sholat subuh boleh, ya, sampai terbitnya matahari. Intinya tidak ada batasan di situ. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan sedekah subuh jika bangunnya kesiangan Umi? Yang jelas kalau panjenengan sudah punya niatan sedekah, jangan tunda. Walaupun panjenengan mungkin telat bangunnya jam 7 karena kecapean, ya udah sedekah aja. Supaya nggak kehilangan nilai istiqomah dari amal soleh bernama sedekah. Usahakan setiap hari sedekah. Jangan hanya gara-gara kebangunnya kesiangan, saya nggak mau kalau nggak sedekah subuh, jadi saya simpen dulu ini duit, dikekepin akhirnya. Besoknya kesiangan lagi. Besoknya lagi kesiangan lagi, jadinya nggak sedekah-sedekah hanya karena nunggu waktu subuh. Gitu ya. Jadi waktu kapanpun jenengan mau sedekah langsung segerakan. Gitu, langsung segerakan, nggak perlu tunggu waktu subuh. Waktu subuh bisa sedekah, lebih bagus lagi gitu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang jika mau sedekah uangnya harus didoain dulu? Dulu pernah ada pertanyaan seperti ini. Tapi ini teman saya kalau mau sedekah harus didoain dulu. Dia nggak mau keluarin duit kalau belum doain. Nah,
Jangan seperti itu menunda-nunda. Ngapain ditunda-tunda? Siapa tahu nanti pada saat jenengan baru baca doa, ternyata malaikat maut datang cabut ruh jenengan, ya kan? Jadi jangan ditunda-tunda. Begitu pengennya niat sedekah, langsung keluar. Udah nggak usah tunggu lama-lama. Nanti berdoanya setelah sedekah boleh. Bolehkah niatan sedekah subuh untuk hajat tertentu? Saya akan menjawab. Ada 3 jenis tawasul disepakati oleh para ulama. Yang pertama, tawasul dengan asmaul husna atau sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga, tawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Meminta doa yang orang-orang yang soleh yang masih hidup. Nah, bersedekah untuk hajat itu termasuk ke dalam tawasul dengan amal soleh. Jadi, boleh. Tapi panjenengan niat utamanya sedekah adalah karena Allah Ta'ala. Kenapa sih kita sedekah? Karena memang Allah perintahkan kita untuk sedekah. Masa iya sih Allah perintahkan kita sedekah? Iya. Di mana perintah Allah? Salah satunya ada dalam surah At-Talaq ayat ke-7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, ya, maksudnya dalam keadaan sempit, hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi itu perintah sedekah. Perintah sedekah nggak cuma untuk orang yang lapang, tapi juga untuk orang yang sempit. Makanya Rasulullah bersabda, belilah kesempitanmu, kesedihanmu, kekuranganmu dengan sedekah, gitu ya. Jadi kita niatnya, pertama sedekah itu kita luruskan. Kita niat memang karena Allah, karena hanya mengharapkan ridhonya Allah. Setelah itu berdoa, bermunajat. Makanya tadi kalau temen harus doain dulu, nggak harus doain dulu. Doanya belakangan boleh. Setelah bersedekah, misalnya sedekah 50.000, ya Allah ya Rabb, berdoa, kemudian berdoa, ya Allah ya Rabb, hamba bertawasul dengan amal soleh hamba ini, semoga engkau ridho dengan sedekah hamba senilai 50.000 untuk mengabulkan hajat-hajat hamba, supaya hamba sembuh dari sakit hamba. Itu boleh seperti itu, bertawasul dengan amal soleh, ya. Nah, selanjutnya ini saya ada capturean pertanyaan dari 2 sahabat kita. Yang tadi juga pertanyaan dari sahabat winner. Tapi karena pertanyaan itu udah lama, jadi saya ketikkan saja. Kalau yang ini pertanyaan capturean, ya. Dari Mbak Diarum. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap pagi sedekah subuh, tapi 2 hari yang lalu dengan amat sangat terpaksa saya pakai dulu. Karena ada kebutuhan mendesak sekali, hati sedih dan gusar Umi. Tapi saya janji akan saya ganti nanti dan langsung saya salurkan pada yang berkah. Apakah saya berdosa Umi? Berdosa enggak, karena memang panjenengan enggak makan hanya orang lain, karena itu belum diberikan kepada orang lain. Tapi karena panjenengan menunda-nunda, niatan baik itu yang disayangkan, ya. Jadi jangan ditunda. Begitu punya niatan sedekah, salurkan. Supaya apa? Supaya di hati kita itu enggak ada hasad, penyakit hati. Penyakit hati yang mana Umi? Ya bakhil itu penyakit hati. Kalau kita biasakan, nanti dulu, kita pakai dulu. Nah itu nanti jatuhnya kita bakhil gitu loh. Kita pelit, kita medit, kita kedengkut gitu kan. Bakhil, pelit, medit, kedengkut, nanti akan dapat doanya malaikat tadi itu. Supaya dimusnahkan harta kita, ya. Jadi nanti kalau panjenengan sudah ganti, udah ada gantinya, langsung sedekahkan. Kan udah ada nih di kepala kita, saya sedekah ini saya kumpulin, saya mau kasih yatim piatu depan rumah. Udah langsung kasih yatim piatu itu. Saya mau kasih pengemis yang suka ada di lampu merah tuh, misalnya. Sementara perda kita kan nggak bolehin ya jangan diikutin gitu ya. Kasih misalnya pengemis depan kantor saya suka ada tuh, datang pengemis, kasih langsung, jangan ditunda-tunda. Dari Mbak Jum Siti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bolehkah uang sedekah subuh kita pakai untuk membeli rumah? Tolong jelaskan Umi, terima kasih. Ini sama ini. Masa iya udah punya niatan sedekah subuh tapi dipakai beli rumah sendiri? Lah, jangan dong. Kalau kita punya niatan untuk sedekah subuh, salurkan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Fakir, miskin, gorimin misalnya, orang-orang yang membutuhkan. Jangan sedekah subuh, judulnya sedekah subuh,
tapi dikumpulin sampai bertahun-tahun dapat ratusan juta, dibeliin lagi rumah sendiri. Itu jatuhnya nanti panjenengan bakhil. Mendidik hati panjenengan menjadi orang yang bakhil. Ya, jenengan pakai sendiri. Artinya apa? Jenengan berarti nggak ada sedekahnya. Kalau jenengan salurkan kepada orang tua jenengan masih ada gitu, masih ada manfaatnya, masih ada nilai sedekahnya. Karena mungkin orang tua panjenengan sudah beda rumah, ya kan? Nafkahnya bukan panjenengan yang tanggung, tapi kekurangan, boleh. Mertua jenengan kekurangan, rumahnya beda, boleh. Sepupu jenengan, ponakan jenengan, rumahnya beda, kekurangan, boleh. Tapi kalau jenengan pakai sendiri, ya artinya apa? Bakhil, jangan dipakai sendiri. Begitu udah niat sedekah subuh, jangan ditunda-tunda, jangan disayang-sayang, karena nanti jatuhnya waswas syaitan. Syaitan itu akan membuat panjenengan pelit. Setan senang membuat panjenengan pelit. Di nina bobokkan panjenengan dalam kebakhilan. Udahlah, nanti aja, bulan depan aja gitu kan. Masih dikit, masih juta, bulan depan lagi aja, udah 2 juta. Masih dikit, nanti aja terkumpul lah 10 juta. Sayang banget 10 juta ya mau dikeluarkan buat beli motor aja gitu. Nah, itu bakhil. Artinya panjenengan berarti nggak sedekah gitu ya. Jangan dipakai untuk beli rumah sendiri. Kalau jenengan salurkan untuk orang lain, orang tua, mertua, sepupu masih boleh. Karena beliau-beliau membutuhkan gitu kan. Jangan juga orang tuanya sudah kaya raya. Saya sedekahkan ke orang tua saya aja supaya uang ini nggak pergi-pergi. Itu berarti bakhil. Kalau keluarganya sudah kaya, orang tuanya sudah cukup, mertuanya sudah cukup, carilah orang di sekitar paling dekat yang membutuhkan. Siapa? Tetangga. Tetangga nih miskin, baru tinggal meninggal suaminya, punya anak 5 misalnya. Kasih. Jangan justru ini emak bapak saya udah kaya, mertua saya juga kaya, sepupu saya nggak ada yang miskin. Udah saya pakai aja sendiri buat beli rumah. Jangan. Jatuhnya nanti panjenengan bakhil ya. Oke, sobat hidupku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Barangkali panjenengan masih memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena apapun yang kita ucapkan dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.